Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Siti Rahayu dari SMP Negeri 1 Kutasari. Saya akan melakukan aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, mari kita mulai. Aksi nyata topik 1, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya saya akan menceritakan pembelajaran di kelas saya sebelum saya mempelajari topik 1 Merdeka Belajar. Yang pertama, mengajar dengan metode ceramah dirasa lebih efektif karena materi akan cepat tersampaikan kepada murid. Yang kedua, teacher center. Kegiatan berpusat pada guru. Kegiatan pembelajaran berpusat pada guru. Yang ketiga, murid bisa menguasai konsep hanya dengan menghafal materi. Ketika anak sudah menghafal materi, sebelum saya mempelajari topik 1, saya berpikir murid akan cepat bisa menguasai konsep materi. Berikutnya, terkadang murid saya cepat bosan dalam pembelajaran. Berikutnya, pembelajaran lebih mengutamakan aspek pengetahuan saja. Tujuan pendidikan hanya mengajarkan anak berbagai pengetahuan dan informasi. Hanya digunakan ketika mereka bersekolah saja. Pola pikir saya tersebut berubah ketika saya mempelajari topik 1 Merdeka Belajar sesuai dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Merdeka Belajar menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, tujuan pendidikan sudah berubah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran berikutnya menurut Ki Hajar Dewantara tentang Merdeka Belajar adalah semua anak mempunyai garis kodratnya masing-masing yang dibawa sejak lahir. Tetapi kodratnya ini dapat dibaca dari gelagat, perkembangan, talenta, dan minat anak. Guru sebagai pendidik dan fasilitator yaitu menuntun tumbuh dan hidupnya talenta, minat anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, tumbuhnya minat tersebut, dan mendapatkan kemerdekaan dalam belajar. Pemikiran berikutnya menurut Ki Hajar Dewantara tentang Merdeka Belajar adalah membimbing anak dengan sistem Among. Dalam sistem Among melarang pelaksanaan hukuman dan pemaksaan dalam kegiatan belajar mengajar. Karena ketika anak dipaksa dalam kegiatan belajar mengajar akan menghambat pertumbuhan jiwa merdeka sang anak. Sanksi kepada siswa harus seimbang, netral, dan adil. Karena itu, guru tidak boleh memaksa kehendaknya kepada anak didiknya. Pengajaran
itu tidak hanya kognitif saja yang diutamakan, tetapi dari budi pekerti dan sikap nasionalisme. Pembelajaran dengan permainan karena sifat kodrat anak adalah bermain. Jadi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran dengan permainan. Dengan alasan sifat anak atau sifat kodrat anak itu adalah bermain. Sementara itu, tugas pendidik yaitu mengarahkan dan mendorong supaya bakat dan minatnya lebih berkembang dan aktif mencari tahu. Pengajaran dengan muatan dolanan, anak akan lebih menyerap karena selaras dengan cipta, rasa, dan karsa. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.